Tolong, hei para oligarki jangan sombong, jangan mamer-mamerin kekuasaan. Kita nih berkuasa, siapa melawan kita? Jangan sombong, jangan. Saya termasuk yang protes. Apa tuh mau unjuk-unjukin patung naga segede-gedenya ya ikhwan? Ada apa? Mau bikin patung naga? Bikin patung naga di rumahnya, bikin patung naga di kelentengnya, bikin patung naga di rumah-rumah ibadah mereka, ditaruh di tengah jalan, di tempat fasilitas umum, segede-gede alihim. Maksudnya apa? Mau nunjukin begitu. Nih, gua mau pamer, gua bisa bikin apa aja, begitu. Hati-hati ya ikhwan. Jangan pamer-pamer begitu. Kalau kamu bikin patung naga di negeri Cina sana, silakan. Ini negeri mayoritas Islam, apalagi saudara tanah Banten. Jakarta Banten ini identik dengan Islam. Saudara ngelihat patung naga begitu, masyarakat melotot semua. Kiai-kiai melotot semua. Ini mau pamer dewa, mau pamer agamanya, atau mau pamer kekayaannya. Gua kaya, gua mau bikin apa aja. Kenapa? Jangan. Hati-hati. Nah, saya minta kepada pemerintah juga untuk mengkaji lagi. Nggak pantas, itu perbuatan yang nggak elok, nggak pantas. Bangunlah, silakan bangun rumah sakit, bangun gedung-gedung yang manfaat, bangun pasar-pasar yang halal, bangun perumahan-perumahan yang bisa dibeli oleh semua pihak. Silakan. Kita nggak anti pembangunan ya Pak. Silakan bangun, tapi ada aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Kalau pinggir laut milik pribadi, nanti orang bisa menyelundupkan apa saja, saudara. Bisa menyelundupkan orang dari luar negeri masuk kemari tanpa paspor, bisa menyelundupkan senjata, saudara, untuk dia berbuat tidak baik di negeri kita, bisa menyelundupkan narkoba. Nah, jadi pinggir laut itu sepanjang pantai semua harus jadi milik negara dan harus dijaga oleh negara, saudara. Jangan diberikan privilege atau hak-hak pribadi siapapun, saudara, mau Cina kek, mau Arab kek, saudara, mau siapapun mereka, jangan diberikan hak pribadi untuk mengatur laut, saudara. Laut milik negara, negara yang harus atur, negara yang harus jaga. Nah, karena itu bagian daripada pertahanan negara kita. Jebol di lautnya, jebol pinggir pantainya, maka macam-macam barang akan bisa diselundupkan ke negeri kita. Narkobanya, senjatanya, kemudian human traffickingnya, saudara, penjualan manusianya, semua bakal masuk. Nah, jadi sekali lagi ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari malam Kamis ke malam Kamis pengajian majelis taklim rutin di Masjid Al-Islah terus berjalan. Dan alhamdulillah para guru-guru kita secara bergiliran terus mengisi pengajian, dan akhirnya sampailah kita kepada malam tawakufan, yaitu kita tutup sementara majelis ini sehubungan akan datang bulan Ramadan. Kali ini semua pengajian kita tutup. Biasanya majelis yang di markas syariat kita tidak tutup, yang di Petamburan, Matros khususnya tetap jalan di bulan Ramadan. Tapi tahun ini semua kita tawakufan, semua kita hentikan dulu, karena saya ingin duduk di gunung, di pondok pesantren, di markas syariat selama bulan Ramadan. Di samping untuk pemulihan
supaya ke depan kita bisa lebih sehat lagi, segar lagi untuk bisa terus berjuang, berdakwah, sekaligus juga untuk mengisi pesantren kilat di bulan Ramadan selama 20 hari. Jadi memang ada kitab baru yang saya baru selesaikan, saya tulis dan akan kita kaji, kita ajarkan selama 20 hari di Markas Syariat Megamendung, insya Allah. Dan saya minta maaf kepada banyak pihak yang sudah mengundang. Hampir 2 minggu ini tidak ada yang saya datang. Tidak ada yang saya datang. Banyak undangan, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Banyak yang saya tidak bisa hadiri karena memang kondisi saya naik turun. Kalau lagi enak kita ngisi, lagi nggak enak kita stop, nggak boleh dipaksakan. Karena memang sejak 2,5 tahun yang lalu, semenjak saya keluar dari penjara, saya punya tim dokter sudah menyarankan, Habib ini harus dioperasi. Cuma saya masih belum berkenan untuk dioperasi sampai hari ini. Saya masih berusaha dengan obat, dengan terapi, dengan treatment, dengan aneka ragam cara, setidaknya bisa mengurangi. Walaupun saya tahu tidak bisa menyembuhkan, tentu yang maha penyembuh adalah Allah. Nah, jadi persoalannya sayanya belum siap, itu aja. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan yang saya tidak mau dioperasi. Dokter sudah ngejar terus, sudah 2,5 tahun. Nah, mereka ngingetin, Habib ini udah 2,5 tahun ini. Nggak apa-apa, selama saya masih bisa ngajar, bisa nulis, bisa baca kitab, bisa keliling, saya masih menghindar untuk tidak dioperasi. Mudah-mudahan masih ada jalan lain, kecuali kalau sudah buntu semua, tidak ada jalan lain dan penyakit itu memang sudah nggak bisa kita ngapa-ngapain lagi, apa boleh buat. Doakan aja biar kita sehat walafiat. Jadi kita sekarang mulai coba berkenalan dengan penyakit, akrab-akraban ya. Kita berteman dengan penyakit, kita tegur, kita ajak ngobrol tuh penyakit ya. Kita temenin aja, kita temenin. Nah, jadi karena penyakit itu juga makhluk Allah. Penyakit itu makhluk Allah. Virus-virus yang ada di seluruh dunia ini makhluk Allah, saudara. Nah, jadi kalau Allah tidak izinkan untuk menyerang kita, dia nggak bisa menyerang kita. Tapi dengan izinnya lah, akhirnya Allah sering menguji para hambanya dengan penyakit-penyakit yang Allah berikan. Doakan saja, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya sampaikan ini hanya ingin minta maaf kepada pihak yang udah ngundang, tapi selalu saya kirim pengganti. Kadang-kadang yang gantiin saya ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, Ketua Umum FPI, kadang-kadang Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang juga menggantikan saya, kadang-kadang Habib Alwi bin Hasan bin Sumit, kadang-kadang Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, yang mana aja. Alhamdulillah Allah kasih mantu banyak ya. Allah kasih mantu banyak, lelaki semua pada jadi ustadz, jadi pada ngegantiin. Alhamdulillah saya lihat juga bagus-bagus, ramahnya bagus, ilmunya bagus, perilakunya juga bagus. Mudah-mudahan seterusnya Allah jaga mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi paling tidak saya bisa kontrol agar mereka bisa berdakwah, berjuang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya tidak ingin berpanjang lebar. Tadi guru-guru kita Masya Allah sudah mengingatkan kita tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini disebut Sahrus Siyam karena kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Sahrus Siyam, bulan puasa. Bulan Ramadan juga disebut Sahrul Quran, yang tadi sudah dibahas oleh Kiai Awid, karena untuk pertama kalinya Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Makanya disebut Sahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan juga disebut Sahrul Qiyam, karena banyak umat Islam di mana-mana tempat, bukan hanya para aulia, para ulama, sampai orang awamnya sekalipun, paling banyak sholat sunnah itu di bulan Ramadan.
Itu dengan adanya sholat tarawih berjamaah di masjid di mana-mana. Nah, jadi tarawih itu termasuk qiyamul lail. Tarawih itu witir itu termasuk qiyamul lail. Makanya bulan Ramadan juga disebut sahrul qiyam, bulan sholat malam ya ikhwan. Nah, enggak sampai di situ. Ramadan juga disebut sahrun azim, bulan yang agung, syahrun karim, bulan yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar yang Allah nyatakan khairun min alfis syahr. Jadi malam yang luar biasa, malam keagungan adanya di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut syahrun azim, syahrun karim. Nah, tidak sampai di situ, Ramadan juga disebut syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul barakah. Nah, kenapa disebut syahrul maghfirah? Karena memang di bulan Ramadan Allah limpahkan aneka ragam maghfirah, pengampunan untuk hamba-hambanya yang mau berpuasa. Nah, tadi Ustadz Mustafa Waraka sudah bawakan itu hadisnya, begitu juga yang lainnya. Nabi yang mengatakan man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi orang yang betul-betul puasa dengan ikhlas, tulus, hanya cari ridha Allah, betul-betul dia puasa sesuai aturan syariat, maka dijamin saudara dosanya akan diampuni, baik dosa yang masa lalu maupun dosa yang akan datang. Wah, luar biasa itu jaminan. Makanya ini disebut sahrul maghfirah. Jadi rugi benar kalau bulan Ramadan kita nggak dapat pengampunan dari Allah. Udah dosa kita banyak, maksiat kita banyak, kesalahan kita banyak. Kalau sampai kita tidak dapat pengampunan di bulan Ramadan, sangat rugi. Nah, ini juga disebut sahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat. Dan sahrul barakah, bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana nggak berkah? Di bulan ini kita melakukan satu sholat sunnah, pahalanya sama dengan satu wajib di bulan lain. Satu wajib kita lakukan di bulan ini sama dengan 70 wajib di bulan lain. Kenapa? Karena memang ini bulan barakah. Ramadan itu bulan barakah. Nah, maka itu di bulan Ramadan itu kita kejar. Kita kejar rahmah, kita kejar maghfirah, kita kejar barakah. Nah, bukan berarti di bulan lain tidak kita kejar, bukan. Tapi kesempatan untuk mendapatkannya dengan lebih mudah ada di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Nah, karena itu yuk kita sambut bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan ridho, dengan senang. Jangan sambut bulan Ramadan dengan pening, ya lapar lagi dah nih, ya aus lagi dah nih, ya lemes lagi. Jangan. Orang-orang beriman nggak ada tuh keluhan begitu ya kawan. Justru mereka masuk Ramadan senang, gembira. Nggak ada tuh beban seperti itu ya kawan. Sambut bulan Ramadan dengan senang, dengan gembira. Kita berpuasa di siang harinya, kita qiyamul lail di malam harinya. Perbanyak kita punya perbuatan baik di bulan Ramadan, insya Allah. Sekaligus bulan Ramadan ini juga di samping untuk kita tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, mensucikan hati kita, ini kesempatan kita. Nah, mereka yang ingin membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan diri mereka dari sifat-sifat perilaku yang tidak bagus, bulan Ramadan adalah peluang besar. Peluangnya di bulan Ramadan ini kita puasa, kita banyak baca Quran, kita qiyamul lail, kita sedekah, kita berbuat baik dan bersihkan hati kita dari semua sifat yang jelek. Sifat seperti sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, sifat iri, dengki. Saudara, karena zaman ini nih iri dengki Masya Allah suburnya luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan kita nih iri dengki itu sangat berbahaya sekali. Di semua bidang ada iri dengki. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kawan-kawan kita yang kerja di kantor ada yang iri dengki. Bagaimana yang bertetangga ada yang iri dengki. Bagaimana orang bermasyarakat ada yang iri dengki. Bagaimana orang berpolitik ada yang iri dengki. Bagaimana orang bangun pesantren ada yang iri dengki. Nah, yang bikin majelis ada yang iri dengki. Jadi ini iri dengki ini sifat iblis. Kenapa iblis diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Adam nggak mau? Saudara, karena satu memang takabur, dua dia iri. Kenapa Adam diciptain dari tanah, saya diciptain dari api? Dia merasa dirinya lebih mulia dari Adam.
Kenapa mesti saya yang tunduk sama Adam? Nah, itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat takabur, iri dan dengkinya, akhirnya iblis itu saudara dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Allah dan ditetapkan akan masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan kita ikuti langkah-langkah iblis. Jangan. Ini sifat takabur, sifat iri, dengki harus kita buang. Nah, kalau mau tahu kapan waktu yang tepat untuk membuang, nah ini Ramadan, ini kesempatan kita. Bersihkan kita punya hati, bersihkan kita punya diri dari sikap-sikap seperti itu, insya Allah. Nah, selain itu di bulan Ramadan ini yuk kita pupuk, tambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Tadi kita katakan bahwa Ramadan ini Syahrul Quran. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Nah, berkenaan dengan ini saya hanya ingin ingatkan, beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan mengaku pernah hafal Al-Quran. Kemudian dia melakukan wawancara, podcast, semacam podcast begitu ya, disebarluaskan, viral di medsos-medsos saudara. Dia sudah tidak lagi pakai hijab, rambutnya terurai. Kemudian dengan kurang ajarnya, baik dirinya maupun pembawa acaranya menghina-hina orang yang hafal Al-Quran. Dia bilang, saya dulu hafal Al-Quran. Saya dulu hafal Al-Quran, saya dimuliakan, dihormati di sana, dihormati di sini. Orang pada minta air sama saya, orang pada minta doa, sambil ketawa-ketawa. Jadi dia lihat tuh perilaku umat Islam yang menghormati dia, yang menghargai dia, yang meminta tabarukan karena dia hafal Quran, dihina-hina ya. Ini perbuatan begini, perbuatan berbahaya ini perbuatan kaum zindik ya kawan. Nah, jadi dia katakan gak penting itu untuk menghafal Al-Quran. Dan saya lihat ada dua wawancara. Nah, ada satu dengan salah satu tokoh, satu lagi dengan salah satu presenter ya kawan. Dan itu viral. Nah, jadi bilang apa gunanya menghafal Quran? Menghafal Quran tuh nggak ada gunanya. Jadi sudah dia hina saudara, dia bilang nggak ada gunanya. Nah, itulah pentingnya di bulan Ramadan baca Quran, kenalan dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, baru nanti kita tahu bagaimana manfaat dan gunanya Al-Quran. Nah, bicara soal hafal saudara, Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah menggunakan saudara dengan dhamir jamak. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, yang menurunkan adzikra, yaitu menurunkan Al-Quran. Wa inna nahnu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan jaga. Di sini Allah menggunakan kata kami. Nah, kenapa Allah menggunakan kata kami? Bukan Allahnya berbilang, bukan Allahnya banyak, bukan. Kata kami dalam bahasa Arab ada dua. Ada satu menunjukkan banyak, kami, kita, banyak. Ada juga menunjukkan takzim, mengagungkan. Jadi kalau Allah mengatakan nahnu, kami, Allah sedang mengagungkan dirinya. Allah sedang mengagungkan zatnya. Nah, kalau orang yang nggak ngerti bahasa Arab langsung protes, kok pakai nahnu, berarti Tuhannya banyak dong. Nah, itu nggak ngerti bahasa Arab dia ya ikhwan. Nah, jadi kita nggak laden itu yang nggak ngerti bahasa Arab, maksud bicara tentang Al-Quran. Jadi di situ Allah katakan wa inna lahu lahafizun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu, inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran tersebut. Nah, kalau Allah menggunakan nahnu dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat ini, ada dua isyarat yang mesti kita paham. Yang pertama, saudara, kalau Allah mengatakan dengan saya, berarti Allah tidak libatkan unsur lain. Khalaqtul jinna wal insa, aku ciptakan jin dan manusia. Kalau Allah sudah mengatakan khalaqtu, saya ciptakan, aku ciptakan,
Berarti Allah nggak libatkan unsur lain. Seperti apa? Seperti Allah menciptakan Nabi Adam, seperti Allah menciptakan Siti Hawa. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Saudara, nggak ada unsur lain Allah libatkan, langsung Allah yang ciptakan. Tapi kalau Allah menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia, nah di situ ada isyarat, berarti ada proses unsur lain Allah libatkan. Nah, seperti penciptaan siapa? Penciptaan kita. Allah menciptakan kita dengan melibatkan orang tua kita. Ada ibu kita, ada bapak kita, ada sperma ayah, ada sel telur ibu. Kemudian bagaimana sel telur itu bertemu dengan sperma di dalam rahimnya. Kemudian kita hidup dalam rahim ibu selama 9 bulan. Artinya apa? Ada unsur lain Allah libatkan dalam penciptaan kita. Ada ibu, ada bapak, dan seterusnya. Nah, jadi kalau Allah menyatakan khalaqtu, saya ciptakan, dengan khalaqna, kami ciptakan, itu ada isyarat yang berbeda. Yang satu tidak ada unsur lain Allah libatkan, yang satu lagi ada unsur lain Allah libatkan. Jadi domir nahnu kami ada dua maksud. Pertama litakzim, untuk menunjukkan keagungan kebesaran Allah. Yang kedua untuk menunjukkan ada unsur lain yang terlibat. Begitu juga penurunan Al-Quran dan penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Satu, Allah ingin menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Tapi pada saat yang sama isyarat proses turunnya Al-Quran kepada kita ada proses. Dari Allah diberikan ke malaikat Jibril yang melakukan proses pewahyuan kepada Nabi. Berarti ada siapa itu dilibatkan? Ada malaikat Jibril Allah libatkan, unsur lain. Nah kemudian dari Nabi disampaikan ke sahabat nggak terima langsung dari malaikat Jibril. Ada proses dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai ke kita saat ini. Jadi Al-Quran sampai kepada kita, saudara, melalui proses periwayatan yang mutawatir. Nah makanya Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, maka sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu kepada kamu nih semua. Nah ada yang Allah turunkan kepada nabinya lewat malaikat Jibril. Nah ada yang Allah turunkan kepada para sahabat lewat lisan nabinya. Ada Allah turunkan kepada para tabi'in lewat para sahabat Nabi. Allah turunkan lagi kepada tabi'in lewat para tabi'in. Dan Allah turunkan kepada kita lewat guru-guru kita. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah selanjutnya dikatakan wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaga. Artinya Al-Quran itu saudara pasti dijaga oleh Allah. Tapi jangan lupa Allah menggunakan inna, kami yang akan menjadi penjaga. Artinya apa? Ada unsur lain Allah libatkan saudara. Siapa yang Allah libatkan? Di antaranya adalah para huffaz, para penghafal Al-Quran. Jadi jangan sembarangan kedudukan penghafal Al-Quran. Lalu kadang bilang bagaimana tuh Beb? Itu perempuan kan dulu hafal, dulu dia hafal. Nah kok sekarang dia bicara begitu? Itu tadi saudara. Jadi bukan dia yang lupain Al-Quran, Al-Quran yang lupain dia. Enggak, kita sombong betul kita bilang kita lupa ayat Quran, kita ninggalin Quran. Enggak, Al-Quran ninggalin kita. Jadi Al-Qurannya udah ninggalin tuh perempuan. Saudara, Allah Maha tahu, oh ini kedepannya bakal jelek, oh ini kedepannya bakal menghina Al-Quran, oh ini kedepannya akan merendahkan para penghafal Quran. Allah Maha tahu ya ikhwan. Dari awal dia mulai menghafal Al-Quran, Allah tahu mana yang akan istiqomah menghafal Al-Quran, mana yang kedepannya akan berbuat tidak baik terhadap Al-Quran. Allah cabut itu hafalan saudara. Nah, jadi boleh tes lagi sekarang, enggak ada, enggak hafal lagi kok. Udah hilang, Al-Quran pergi ninggalin dia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati siapa bilang Al-Quran, menghafal Al-Quran itu tidak ada guna saudara. Satu, mari kita lihat. Israel pernah mencetak puluhan ribu mushaf Al-Quran. Dia cetak dengan teknologi tinggi saudara, persis seperti cetakan yang ada di Saudi Arabia. Bagus kertasnya, bagus covernya saudara. Dia rubahnya nggak banyak, ada yang dirubah satu huruf, ada yang dirubah satu harokat saudara, tapi itu bisa merubah arti. Bagaimana itu bisa terbongkar cepat? Begitu itu beredar saudara, hanya hitungan nggak sampai harian udah kebongkar, ketahuan.
Siapa membongkar? Yang hafal Quran. Begitu dia lagi baca Quran kok kayaknya lain apa hafalan. Dia baca ayat berikutnya lagi kayaknya ada janggal sama hafalan. Langsung kebongkar. Saudara, sampai akhirnya mushaf-mushaf tadi oleh negara-negara yang sudah terlanjur menerima ditarik. Di Indonesia pernah kejadian, saudara, pada saat saya masih SMP atau SMA itu. Jadi ada cetakan, saudara, dari Departemen Agama, sang salah cetak, bukan sengaja, bukan dipalsukan, bukan salah cetak. Cuman salah cetak, saudara, satu kata. Nah, terus ada orang belanja masuk ke toko apa namanya kitab mau beli mushaf Quran. Dia lihat-lihat bagus mushafnya. Begitu dibaca-baca, tahu-tahu dibaca tuh kayaknya lain nama hafalannya. Cuman satu kata. Oh, ini mungkin qiraat yang lain kali ini. Coba lihat cetakan yang lainnya. Ternyata cetakan yang lain, saudara, benar semua. Ini aja yang beda. Lapor ke Departemen Agama, langsung ditarik oleh Departemen Agama. Semua mushaf yang udah terlanjur cetak ditarik. Nah, siapa yang bongkar itu semua? Penghafal Quran. Allah yang jaga lewat para penghafal Quran. Allah yang jaga Quran. Makanya sampai hari ini Al-Quran gak bisa dipalsuin. Bukan gak ada yang masukin, banyak yang memasukin Quran. Cuman begitu dipalsuin ketahuan, begitu dipalsuin ketahuan, begitu dipalsuin ketahuan. Nah, yang ngebongkarnya siapa? Yang ngebongkarnya adalah para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang guna kedua apa? Saudara, kalau kita terlihat di beberapa negeri, umat Islam dibantai, umat Islam dihabisi. Nah, kalau terjadi genosida di satu wilayah, umat Islam dihabisi, kemudian penghafal Al-Quran dihabisi, kemudian cetakan-cetakan mushaf Al-Quran dimusnahkan, dibakar semua. Terus ke depannya negeri itu mau baca Quran dari mana? Yang hafal udah dibunuh, yang cetak udah dibakar, saudara. Tapi dengan banyaknya penghafal Quran jumlahnya jutaan saat ini ya, kawan. Bukan 1-2 orang. Di Indonesia aja nih yang menghafal Quran ratusan ribu ya, kawan. Bukan sedikit. Nah, dengan banyaknya penghafal Al-Quran, walaupun Al-Quran mushaf itu dibakar ribuan kali oleh musuh, ribuan kali dibakar oleh para penjajah, saudara, bahkan pada saat musuh-musuh Islam itu masuk ke Baghdad, itu isi perpustakaan termasuk mushaf Quran semua dibakar. Saking banyaknya yang dibakar, saudara, dilempar ke laut, laut berubah warnanya jadi hitam karena banyak debu. Tujuannya apa? Supaya Al-Quran ini orang lupa. Tapi nggak bisa, orang Al-Quran itu bukan disimpan di balik lembaran kertas, nah, bukan fis sutur, tapi disimpan fis sudur. Bukan disimpan di lembaran kertas, tapi disimpan di dada-dadanya umat Islam. Sehingga begitu keadaan mulai tenang, umat Islam yang hafal Quran nulis lagi itu Quran, saudara. Nah, jadi sekali lagi, kalau orang-orang yang cerdas, saudara, tentu dia akan tahu betapa pentingnya untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi kita sangat prihatin. Udah gitu yang wawancarainya dokter lagi ya, Pak. Udah gitu dokternya dari universitas ternama di Indonesia, dosen di sana. Ini apa-apaan ini negeri, saudara? Dia lecehkan penghafal Quran. Jangan, yang sedang menghafal Quran teruskan. Kita dorong, kita bela, hafalin Quran. Yang bisa ngapalin Quran, hafalkan Al-Quran. Anak-anak kita kirim untuk menjadi penghafal Al-Quran. Karena kalau mereka menjadi penghafal Al-Quran, berarti mereka menjadi penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu di majelis ibu-ibu di Petamburan sini tentang pernyataan seorang politisi betina ya ikhwan, yang mengatakan Nabi Muhammad itu juga enggak sempurna walaupun itu pilihan Allah. Ini kalimat-kalimat kurang ajar ini kita lihat kepada Nabi semacam ini sering diucapkan. Kalau enggak ngerti agama jangan bicara agama. Enggak tahu siapa Nabi, kalau belum kenal, kenalan dulu, belajar dulu. Tanya dulu kepada para ulama siapa itu kita punya Nabi. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kesempurnaan Nabi, keagungan Nabi, kemuliaan Nabi, ketinggian kedudukan Nabi, kesucian Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, jadi kalau kita sudah lihat, kalau kita paparkan, saudara, wah nggak habis-habis.
Begitu banyak ayatnya saudara yang menunjukkan Nabi itu mulia, Nabi itu agung, Nabi itu suci, Nabi itu sempurna. Makanya para ulama banyak menyebut Nabi al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, jadi saya pikir saya nggak mau tambah lagi, tapi masih banyak kejadian-kejadian. Walaupun saya di rumah, tapi saya terus mengikuti berita. Saya lihat satu persatu kok jadi ngawur-ngawuran ya. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, saya mau beri masukan untuk negara, begitu juga untuk oligarki, saudara, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein soal PSN, proyek strategis nasional, saudara. Bukan rakyat tidak mendukung, bukan ulama tidak mendukung, bukan habaib tidak mendukung. Kita mendukung proyek strategis nasional, tapi proyek tadi nggak boleh melanggar aturan, jangan nubruk aturan, jangan menindas rakyat, jangan merampas tanah rakyat, nggak boleh, haram. Silakan bikin proyek strategis nasional, ayo diskusikan, diskusi dengan DPR, diskusi juga dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia, diskusi dengan para tokoh, cari masukannya. Mana yang pantas untuk dijadikan proyek nasional, mana yang nggak pantas dijadikan proyek strategi nasional, saudara. Proyek strategi nasional itu kucuran dananya bukan sedikit. Nah, belum lagi yang korupsi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, bukan kita tidak mendukung PSN, kita dukung, tapi ikut aturan. Nah, kalau nggak ikut aturan, saudara, ya kita lawan. Apalagi kalau ada rakyat yang diusir, rakyat dipukul. Baik itu yang terjadi di wilayah Tangerang atau di wilayah Rempang. Nah, saya udah teriak-teriak soal Rempang dari mimbar ke mimbar, panggung ke panggung. Stop cara-cara begitu. Masih tetap aja sampai sekarang dilakukan ya, Pak. Nah, kalau begitu caranya, ya siap-siap aja rakyat bakal revolusi. Ini bakal meledak ini ya, Pak. Kalau terus-menerus rakyat ditekan, diusir, dirampas haknya, mereka bakal melawan. Nah, kalau itu terjadi, habaib ulama akan bela rakyat. Selama rakyat ada di jalan yang benar, selama rakyat itu jadi mustad'afin wa mazlumin, pihak yang lemah dan terzalimi, wajib kita bela rakyat ya. Nah, maka itu kita udah berikan nasihat dari jauh-jauh hari, janganlah mau PSN coba dikaji ulang. Kita udah sampaikan secara baik-baik, coba lihat dulu dong, masa tanah rakyat dirampas, kemudian rakyat diperlakukan dengan tidak baik, nggak boleh seperti di Pulau Rempang ya, kuat. Pulau Rempang itu umat udah hidup di sana dari sebelum Indonesia ada. Mereka tinggal di sana, ada 17.000 penduduk, itu sudah tinggal 100 tahun lebih. Kalau 100 tahun lebih kan berarti sebelum Indonesia lahir. Indonesia kan lahir tanggal 17 Agustus 1945. Mereka udah kakek moyang mereka udah ratusan tahun tinggal di sana. Nah, tahu-tahu sekarang mereka dituduh penghuni liar, nggak punya sertifikat. Orang dulu nggak ada ngurus sertifikat. Kadang-kadang girik aja nggak punya. Tahu-tahu datang pengusaha punya sertifikat. Dari mana tuh sertifikat? Dengan alasan ini kami punya sertifikat, wilayah ini kami yang punya. Maka 17.000 masyarakat Melayu yang sudah ratusan tahun tinggal di Pulau Rempang dipaksa harus pindah. Ini nggak betul, lagi-lagi oligarki yang terlibat, saudara. Nah, jadi kita kasih tahu kepada para oligarki, jangan sombong lah, jangan mentang-mentang kaya raya, punya duit, bisa beli pejabat kanan kiri, terus mau seenak-enaknya. Jangan, hati-hati. Saya pengalaman dulu di tahun 98, sebelum 98 begini nih. Pada sombong, saudara, pada nggak tahu diri, akhirnya meledak, masyarakat ngamuk di mana-mana. Nah, kita nggak mau terulang lagi tahun 98. Saudara, kita ngalami betul 98 juga kita sudah nasihati, para konglomerat, jangan sombong, jangan semua usaha rakyat kecil diambili satu persatu oleh mereka. Hati-hati, rakyat kecil nggak bisa bersaing. Rakyat yang kecil nggak bisa bersaing dengan konglomerat. Tapi kalau mereka sudah marah, nah, mereka bisa ngamuk, mereka bisa revolusi, dan itu terjadi. Nah, sekarang kita nggak mau terulang lagi 98. Tolong, hei para oligarki, jangan sombong, jangan mamer-mamerin kekuasaan. Kita nih berkuasa, siapa melawan kita? Jangan sombong, jangan.
Saya termasuk yang protes. Apa tuh mau unjuk-unjukin patung naga segede-gedenya ya ikhwan? Ada apa? Mau bikin patung naga? Bikin patung naga di rumahnya. Bikin patung naga di kelentengnya. Bikin patung naga di rumah-rumah ibadah mereka. Ditaruh di tengah jalan, di tempat fasilitas umum. Segede-gede alaihim. Maksudnya apa? Mau nunjukin begitu. Nih, gua mau pamer. Gua bisa bikin apa aja. Begitu. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati ya ikhwan. Jangan pamer-pamer begitu. Kalau kamu bikin patung naga di negeri Cina sana, silakan. Ini negeri mayoritas Islam, apalagi saudara tanah Banten. Jakarta Banten ini identik dengan Islam. Saudara ngelihat patung naga begitu, masyarakat melotot semua. Kiai-kiai melotot semua. Ini mau pamer dewa, mau pamer agamanya, atau mau pamer kekayaannya. Gua kaya, gua mau bikin apa aja. Kenapa? Jangan. Hati-hati. Nah, saya minta kepada pemerintah juga untuk mengkaji lagi. Nggak pantas, itu perbuatan yang nggak elok, nggak pantas. Bangunlah, silakan bangun rumah sakit, bangun gedung-gedung yang manfaat, bangun pasar-pasar yang halal, bangun perumahan-perumahan yang bisa dibeli oleh semua pihak. Silakan. Kita nggak anti pembangunan ya Pak. Silakan bangun, tapi ada aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Kalau pinggir laut milik pribadi, nanti orang bisa menyelundupkan apa saja. Saudara, bisa menyelundupkan orang dari luar negeri masuk kemari tanpa paspor, bisa menyelundupkan senjata. Saudara, untuk dia berbuat tidak baik di negeri kita, bisa menyelundupkan narkoba. Nah, jadi pinggir laut itu sepanjang pantai semua harus jadi milik negara dan harus dijaga oleh negara, saudara. Jangan diberikan privilege atau hak-hak pribadi siapapun. Saudara, mau Cina ke, mau Arab ke, saudara mau siapapun mereka, jangan diberikan hak pribadi untuk mengatur laut, saudara. Laut milik negara, negara yang harus atur, negara yang harus jaga. Nah, karena itu bagian daripada pertahanan negara kita. Jebol di lautnya, jebol pinggir pantainya, maka macam-macam barang akan bisa diselundupkan ke negeri kita. Narkobanya, senjatanya, kemudian human traffickingnya, saudara, penjualan manusianya, semua bakal masuk. Nah, jadi sekali lagi ini yang ingin saya sampaikan. Ya, saya sudah 2 minggu ini nggak ceramah, nggak teriak, tapi saya terus ikuti semua berita ya, Pak. Nah, ini nasihat kita sampaikan dengan ikhlas, dengan tulus. Saudara, tolong pemerintah jangan dimanja itu oligarki. Kita tidak memusuhi oligarki. Mereka mau bangun silakan, mereka mau dagang silakan, mereka mau bisnis silakan. Tapi ada norma-norma agama jangan mereka langgar, norma-norma budaya jangan mereka langgar. Jangan. Dan jangan adu domba umat, jangan. Oh, ini yang ribut santri nih, dia bayar santri lain untuk turun bela dia. Jangan. Oh, ini yang memfatwakan haram ulama nih, dia bikin majelis-majelisan, saudara. Ini kan ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ada majelis ulama, ada majelis ulamaan, saudara. Ini divide et impera ala Belanda. Diadu domba. Kiai diadu domba, kelompok diadu domba, saudara. Dan jangan sok jago pakai nurunin preman. Saudara, nguber masyarakat. Jangan. Saudara, saya udah lama nggak nurunin laskar, tapi kalau begini modelnya lama-lama kita turunin juga, saudara. Jangan nantang, jangan preman, ada tokoh aktivis buber-buber, aktivis dipukulin, saudara sama preman. Jangan, saudara, jangan dipikir tuh Habib takut, ulama takut, kiai takut, aktivis takut. Enggak, kita enggak takut. Cuma kita tahu diri, nggak mau diadu domba sesama anak bangsa. Kalau kita ribut di bawah sesama kita, oligarki tepuk tangan. Nah, berhasil kan? Gua adu lo. Karena kita ribut sama kita, saling lapor satu sama lainnya. Nah, setannya yang ketawa. Nah, justru saya lagi ajarin umat, setan sama setan kita adu. Jangan kita diadu sama setan. Lu betul-betul lagi. Gua nggak nanya kayaknya. Kalau tadi Habib Muhammad nanya, betul. Saya nggak nanya, main betul-betul lagi. Kelihatannya udah mulai emosi semua. Ini dia nih gara-gara makan kerak telur kali ya. Apa pala ikan asin yang dimakan? Masya Allah, kira-kira jelas ya.
Nah ini kita sampaikan nasihat. Saya sudah sampaikan ke atas, saya sudah sampaikan kanan kiri. Kan kita kan sebelum teriak di mimbar kita mesti sampaikan dulu ya ikhwan. Kita sampaikan baik-baik ini begini semua. Soal naga saya sudah sampaikan juga. Janganlah itu kalau dibuat di wilayah vihara mereka silakan, dibuat di tempat ibadah mereka silakan, dibuat di jalan, ditonton orang. Apalagi daerah Banten yang identik dengan daerah Islam ya ikhwan, jangan main-main. Jadi wajar kalau orang Banten ngamuk saudara. Nah jadi sekali lagi saya setuju apa yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein soal laporannya bagaimana sikap FPI sebetulnya. Kita mendukung semua gerakan rakyat di mana saja saudara, selama untuk membela negara, membela agama, membela rakyat, membela kebenaran, membela yang hak. Kalau bela yang salah enggak, kita enggak boleh terlibat di sana. FPI tidak boleh untuk membela yang salah siapapun dia ya ikhwan. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Nah itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara kita baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ayo sebelum kita tutup dengan mahal qiyam, juga katanya ada nasi uduk ini malam. Kayaknya nasi uduknya udah dingin nih. Alas, ayo kita selawatan dulu ya rame-rame semua. Ini nanti dibacain pengumumannya. Iya. Atau sini, ini kapan? Hari Kamis malam Jumat yang akan datang. Nah, kita udah libur nih pengajian ya. Nah, tapi ini ada pawai obor Petamburan Bersatu. Setarnya dari wilayah masing-masing, RT masing-masing, finishnya di Jalan Petamburan 4 ya kawan. Nah jadi ini untuk warga Petamburan khususnya, yang lain mau ikutan juga boleh. Nah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah ini tarhib bulan Ramadan. Nah, waktunya ba'da sholat isya insya Allah. Ayo sama-sama kita baca selawat badar. Saya lagi rindu sama selawat badar. Ini selawat badar nih, dulu kalau kita baca bawaannya mau perang dulu ya. Nah, dulu kita lawan Ahok pakai selawat badar, Allah kasih menang, nggak usah khawatir saudara. Nah, cuman sekarang kita lagi repot nih, rakyat di mana-mana lagi teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Ada yang teriak hidup Jokowi. Pusing. Hus, lu tahu? Oh ya sudah, jangan disebut ah. Lu demen lu nyari gara-gara. Ya bukan kan pusing, kali kita lagu teriak adili Jokowi, kan mantap gak tuh? Ada yang teriak hidup Jokowi. Lu jangan potong nih rekaman. Ini potongan tadi, ini rekaman saya dipotong cuman hidup Jokowi, itu doang yang disiarin. Nanti bilang Habib Rizik hidup Jokowi. Kacau, ini yang mengerekam nih ketarain nih. Nah, saya nggak ngomong begitu ya, tapi udah paham pesannya kan? Udah kita doain aja lah biar para pemimpin kita dapat taufik hidayah, biar bapak presiden kita, bapak wakil presidennya, bapak menteri-menterinya, pejabatnya semua dapat taufik dan hidayah, bisa jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bela agama, bela negara, bela rakyat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin. Dan Allah Maha tahu apa mereka bisa baik atau tidak. Kalau mereka tidak bisa baik, kita minta kepada Allah segera dicabut saja, ganti dengan yang baik. Rakyat Indonesia sudah terlalu lelah dikerjai oleh para pemimpin yang tidak baik pada fase sebelumnya. Nah kita nggak mau ini berlanjut. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل الهدي يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة من هم ومن غمة بأهل الهدي يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله يا رب سلام الله إلهنا حبيب الله إلهنا جنا واغشب جميع ذي يد وصرف إلهنا جنا واغشب جميع ذي يد وصرف مكائدا وداولته بأهل الهدي يا الله صلاة الله سلام الله على طه صلى الله عليه صلاة الله سلام الله إلهي صل على النبي يا رب حبيب الله إلهي ناقص القربى من العشيق والأضباء إلهي نافس القربى من العشيق والأضباء وكل بلية ووباء أهل الهدي يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله وذو فضل وذو عدل وكم من مهرة تنري بأهل عدل وكم من مهرة تنري بأهل الهدي يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البري بلا عد ولا حسر وصل على النبي البري بلا عد ولا حسر وآل سادة الغر بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله إلهنا على طه رسول الله يا رب بلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا رب حبيب الله صلاة الله سلام الله إلهنا اغفر ذنوبنا وصلى ذنوبنا وسلام الله اغفر لنا ولوالدينا صلاة الله سلام الله على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب يا رب حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, sekian yang bisa kita sampaikan. Langsung tutup dengan qiyam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahul ahadus samad li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala li nabiyhi al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه نبي الرحمة وجبت به الفرحة على جميع الأمة. وحين جاء وقت مولد الحبيب وضج الكون بالترحيب تكريما لخروج رسول القريب. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحباب الحبيب صلى الله عليه عظيما لرب رسول الحسين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت الرسول المصطفى، أنت الحبيب المجتبى، وأنت النبي الهدى، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام، صلوات الله عليك. أنت أسوة حسنة، أنت قدوة صالحة، أنت حكمة طيبة، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فأنت أزكى الأذكياء، وأنت أصفى الأصفياء، وأنت أتقى الأتقياء، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول الله سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رؤوفا بالمسلمين، يا رحيما بالمؤمنين، يا رسول الله يا رؤوفا بالمسلمين، يا رحيما بالمؤمنين، يا كريما للمحسنين، أنت أشرف المرسلين. مرحبا يا نور العينين، مرحبا جد الحسين، يا رسول الله يا نور العينين، مرحبا جد الحسين، يا حبيب الله. مرحبا أهلا
وسهلا مرحبا يا خير داعي الله يا محبا للصالحين يا معطيا للمساكين يا محبا للصالحين يا معطيا للمساكين يا مرحبا للعالمين أنت خدام النبي مرحبا يا نور العينين مرحبا جد الحسين يا رسول الله يا نور العينين مرحبا حسين حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي الله يا إمام المجاهدين يا قائد المقاتلين يا إمام المجاهدين يا قائد المقاتلين ضد الكفار والمنافقين لرضا رب العالمين مرحبا يا نور العينين مرحبا جد الحسين يا رسول الله يا نور العينين مرحبا جد الحسين يا حبيب الله اهلا وسهلا مرحبا يا غير داعي ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله بجاه طه الرسول يا الله وبفاطمة البتول يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله يا ربنا بالقبول يا الله وهب لنا كل سوء يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله يا ربنا بالوصول يا الله إلى تمام مامون يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله يا ربنا بالحصول يا الله على محبة الرسول يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله لك أبو بكر الصديق ولك خير صاحب حكيمه وشفيق ولم يفعل ما يليق يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لك عمر بن الخطاب هو لك نعم الأصحاب وهو أشد الأحباب لم ينحرف عن الصواب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لك عثمان بن عفان هو لك نعم الإخوان ذو الحياء والإحسان بسبب بيعة الرضوان يا نبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
الله عليك. لك علي بن أبي طالب هو لك خير صاحب الشجاعة والعجائب وهو جد الحبائب يا نبي. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وبأهل البيت الطاهرين وأمهات المؤمنين بأهل البيت الطاهرين وأمهات المؤمنين وبالأصحاب الطيبين بهم كنا متوسلين. صلوا على محمد صلى الله عليه. الله الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وبالعلماء العاملين والأولياء الصالحين بالعلماء العاملين والأولياء الصالحين الشهداء المجاهدين به كنا متوجهين. صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله محمد وعلى آله وصحبه. الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين أمان راحمين فرج على المسلمين. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلوا على حبيبك المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Kepada semua diumumkan, diberitahukan, insyaallah tanggal 19 Ramadan malam 20 Ramadan kita ada acara Khatmul Quran di Megamendung. Dimulai dari ba'da asar. Acaranya ba'dal asar, ada Khatmul Bukhari, Khatam Sahih Muslim, dan juga sholat tarawih dengan Khatmul Quran. Sekaligus ada acara pelepasan santri, karena santri tanggal 20-nya baru libur, mereka pulang. Jadi sekali lagi undangan buat semua, umum, terbuka untuk umum, laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi tanggal 19 malam 20 Ramadan, insya Allah. Acaranya ba'da asar, buka puasa bersama, kemudian mendengarkan tausiah-tausiah, sholat tarawih kita berjamaah Khatmul Quran, dan selanjutnya ada acara haflah sanawiyah untuk pondok pesantren Markas Syariat. Yang kedua, tanggal 28 Ramadan malam 29 bagi yang tidak pulang kampung, malam 29 Ramadan di Petamburan, di Markas Syariah Petamburan. Sama mulainya ba'da asar. Jadi ada Khatmul Quran juga, Khatam Bukhari juga, Khatam Sahih Muslim juga, ada santunan yatim juga, dan juga buka puasa bersama dan tarawih, Khatmul Quran dalam tarawih. Insya Allah, berarti kita masih ada kesempatan 2 acara selama bulan Ramadan. Insya Allah antum semua bisa hadir dan kita bisa kumpul bersama, insya Allah. Nah, selamat menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Saya rasa cukup kita tutup, karena bau nasi uduknya udah kemarin. Anggap aja sahur ya. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih. Adani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.